Oke, selamat siang Sobat Kom. Kita kembali lagi dalam acara Parlamentaria, garapan dari Diskominfo Kaltim dan Rumah Diswe nomor 1 Kaltim. Juga jangan lupa like dan subscribe di fanspage-nya di Rumah Diswe nomor 1 Kaltim dan Diskominfo Kaltim di Instagram atau Facebook. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, para Sobat Kom semuanya, untuk melihat live acara Parlamentaria ini di jam 2 siang setiap hari Senin. Kebetulan kita kedatangan tamu dari Dewan yang terhormat di DPRD Kota Samarinda di Komisi 1, Bapak Nur Sobah. Kita akan tanya-tanya dari kegiatan beliau, dari tugas fungsi pokok dari DPR, ya kan, biar masyarakat juga tahu perwakilan mereka di anggota Dewan di DPR Samarinda. Langsung saja kita sambut atau kita sapa abang kita, ini panggilannya biar lebih akrab ya kan, abang kita Bang Nur Sobah gitu. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Mas Tony. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Kom nih Bang. Abang ini siapa, gimana begitu Bang? Oke, silakan Bang. Oke, makasih Mas Tony dan teman-teman semuanya. Pertama, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya mengucapkan juga Selamat Hari Raya Idul Adha. Dan pada hari ini, pekan ini, kita semua, khususnya umat Muslim, tengah merayakan Hari Raya Kurban. Meskipun berbeda, tapi sebetulnya satu. Ya, tetap melaksanakan Hari Raya Kurban namanya gitu. Nggak ada hari raya namanya gitu. Yang kedua, saya bersyukur bisa diundang dalam podcast ini, khususnya kegiatan dialog di Sway Kaltim, ya. Dan ini menjadi salah satu menurut saya di Sway ini tumbuh ya dalam kegiatan-kegiatan pers atau pemberitaan dan juga mengikuti perkembangan. Yang ketiga, saya juga senang bahwa ini adalah salah satu dari upaya kita berkomunikasi dengan masyarakat digital ya. Saya perlu sampaikan Mas Tony, saya ketua tim literasi digital. Baru saja melakukan survei di awal Juni, hasilnya cukup bagus saya kira. Pertama, masyarakat Samarinda ini kalau Mas Tony lihat ya potret itu 50%-nya ada di WhatsApp. Komunikasi yang paling efektif ya. Yang kedua, 37%-nya ada di Instagram, kemudian 20%-nya ada di YouTube, dan 27%-nya ada di Facebook. Jadi itu potretnya ya, gambar. Ini survei per Juni kemarin, bulan awal Juni, baru selesai di tanggal 15 kemarin. Dan mungkin nanti di bulan depan kami akan preview, karena saya tenaga ahli yang dilibatkan di pemerintah kota bekerjasama dengan kampus STMI Widya Cipta Dharma. Jadi itu di antara beberapa clue bocoran lah ya. Kemudian saya ingin bercerita, sebetulnya separuh hidup saya itu saya habiskan di Pulau Jawa. Jadi kalau usia sekarang saya 51 tahun, jadi separuhnya sekitar 25-26 tahun saya di Jawa. Kuliah dan sekolah seumur hidup saya, seingat saya itu semua beasiswa ya. SD, SMP, SMA sampai S1 itu beasiswa dari orang tua, alhamdulillah gitu. Ya. Saya kira beasiswa dari perusahaan atau dari pemerintah gitu. Iya, karena kan orang tua saya pegawai bank ya. Ya otomatis fasilitas lebih kan dari yang lain. Makanya saya sebut beasiswa. Ya ada juga kan punya orang tua tapi nggak bisa sekolah gitu. Ya benar. Ya itu kita prihatin lah, tapi kayaknya sekarang nggak ada ya, karena pemerintah sudah menggratiskan SD SMP untuk pemerintah kota dan SMA untuk pemerintah provinsi. Nah tinggal kuliahnya. Jadi kalau dari situnya sudah, sebetulnya SMP itu zamannya Orde Baru, SMA zamannya Gus Dur itu sudah gratis. Nah kuliah lagi, karena sekarang ini kebutuhan masa depan kalau kita ingin jadi manusia global, kuliahnya digratiskan ya, jangan dibikin bisnis dengan target tinggi gitu, karena beberapa negara maju ya kita nggak bisa membandingkan memang, tapi
kalau kita mau cepat sejajarnya, segera investasi di SDM. Jangan infrastruktur lagi maksudnya gitu. Karena ini belum selesai kereta cepat Bandung, ini mau dibikin yang Surabaya gitu ya. Oke. Mungkin maksudnya mau mendatangi Pak Dahlan ke Surabaya. Itu yang kedua, yang berikutnya. Jadi SD, SMP, SMA sama kuliah S1 ya. Saya juga S2 kembali lagi ke Jakarta. Kemudian S3 saya di Surabaya, jadi cukup panjang lah. Khusus S2, S3 saya bantuan beasiswa Provinsi Kaltim. Waktu itu pertama di Kalimantan Timur pasca reformasi tahun 99 saya mendapatkan bantuan dengan ikatan dinas itu diwajibkan waktu itu 5N+1. Jadi saya termasuk pemegang beasiswa paling lama masa pengabdiannya, karena waktu itu pertama. Kalau sekarang kan 2N+1 ya. Kalau saya terbalik 5N+1 gitu. Jadi sangat lama sekali. Jadi itu tapi saya kira nggak ada masalah. Mungkin memang saya disuruh di Kaltim ya, dan ternyata memang rezeki saya di Kaltim ya. Oke. 3 anak saya lahir di Jawa, 3 anak saya lahir di sini. Jadi memang separuh orang Kaltim ya. Oh gitu ya. Berarti ada 6 berarti Bang ya? Gitu. Okay. Saya ke Samarinda itu sebetulnya atas undangan. Jadi pertama dosen tamu. Saya sebagai aktivis dan juga mungkin karena nama saya sering muncul di kampus. Jadi waktu itu Gunadarma itu punya 10 program kerjasama kampus-kampus di Indonesia. Sampai ke Papua gitu. Itu ada program kerjasamanya. Nah salah satunya waktu itu saya ditawarkan di 3 tempat. Saya mau ke Lampung, mau ke Pontianak atau ke Kaltim. Ya saya lihat kayaknya enak Kaltim nih. Maksudnya jauh sekalian gitu, nggak pulang-pulang gitu. Oh iya. Dan saya konsultasi ya karena situasi kontrak saya 97, tapi saya berangkat Februari 98. Tepatnya tanggal 23 Februari 98 karena itu masa semester genap waktu itu. Jadi mestinya saya rombongan ikut semester ganjil di tahun 97 akhir. Kemudian saya mengajar, ya saya jalani sebagai sebuah kehidupan baru lah, karena 97 itu betul-betul krisis ya, Jakarta itu sangat krisis sekali. Saya tidak pernah bekerja sebelumnya, saya berusaha, persis saya buka toko komputer di depan kampus Gunadarma di Depok. Saya juga buka jasa perbaikan komputer, saya buat namanya IT support system, kemudian buat general network engineering segala macam. Saya bekerja sama dengan beberapa instansi sekolah, kemudian saya juga pernah diberikan hadiah LPK dengan 10 unit komputer. Waktu itu saya kerjasamakan dengan sekolah-sekolah yang membutuhkan siswanya mengenal komputer, karena waktu pertama saya kuliah itu saya juga nggak tahu komputer itu kemana gitu arahnya, tapi karena kakak saya memberikan arahan kemungkinan ini akan meledak ya, tapi saya memang belum tahu waktu itu. 91 mahasiswa Gunadarma pada saat itu, kampus Timiknya ya, itu mahasiswanya 5.500 tahun 91. Wah banyak berarti itu ya, orang belum tahu komputer padahal itu. Tapi di tahun itu juga Gunadarma dapat banpres, itu yang saya lihat ini masa depannya. Ya, setelah diurut-urut ternyata saya ini belajar komputer sejak SMP. Saya penerima beasiswa di sekolah dulu SMP untuk belajar komputer pertama. Kalau pernah kenal namanya Yusuf Randi, nah itu pemilik pengusaha komputer pertama. Dia datangkan komputer IBM 400 unit dari Amerika. Beliau membuat lembaga kursus pertama. Nah saya salah satu siswa yang diundang sejak SMP itu. Jadi udah bisa ngetik, udah bisa ngeprint, segala macam diajari lah. Waktu itu rasanya bangga banget karena saya perwakilan sekolah. Di samping saya ketua OSIS, saya juga siswa berprestasi. Artinya maka saya yang diutus. Mungkin guru ingin tahu kan, coba kamu datang di sana belajar apa aja. Dan saya dapat. Rupanya di situ perkenalan saya dengan komputer. Kemudian saya memutuskan juga karena saya senang elektronik, saya mengambil jurusan teknik komputer. Jadi S1 saya itu bidang teknik komputer, atau kalau di teknik itu namanya arus listrik lemah. Nah, kalau kuat kan PLN. Kalau ini berarti arus listrik lemah. Jadi servis atau perbaikan komputer itu saya mengerti tentang sistemnya, bahasanya apa segala macam. Kemudian di tahun 98 setelah reformasi, ya kan, anggota dewan terpilih, Kaltim juga demikian.
99. Nah, waktu itu pertama menganggarkan. Nah, karena waktu itu kan sudah pemilu, kemudian anggota dilantik, anggarannya apa, masih banyak banget gitu. Nah, diberikanlah dosen swasta pertama beasiswa. Nah, saya juga nggak tahu, kejadiannya hanya seminggu karena teman saya nggak lolos tes di perguruan tinggi. Nah, saya minta, boleh nggak jatah beasiswa saya ambil? Boleh, langsung diganti. Itu cuma seminggu aja. Ya, seminggu prosesnya langsung diganti, saya langsung terbang karena saya sudah diterima di perguruan tinggi di Jakarta. Hanya saya sekolah karena waktu itu niat saya memang kalau sudah ke perguruan tinggi itu harus kuliah terus. Gitu, S2, S3 segala macam. Nah, di situ saya memang mentarget kuliahnya 2 tahun aja, nggak usah lama-lama. Ya, saya di sana sambil kuliah saya juga menjadi instruktur di Patra bidang komputer, sekaligus juga teknisi di Patra Jakarta, Gatot Subroto ya, sama nih nama jalannya Gatot Subroto juga. Kebetulan memang berarti. Kalau pernah tahu ada apa namanya Gedung Kartini, nah, sebelah itu dekatnya ada di depan LIPI ya, agak dekat dengan LIPI. Itu ada Gedung Patra, jadi salah satu anak perusahaan Pertamina pada saat itu. Saya juga menjadi apa namanya instruktur bidang informatika, kemudian pemrograman juga sampai selesai. Saya target, alhamdulillah selesai, tepatnya 18 bulan. 18 bulan saya selesai, saya kembali. Nah, sebelum saya kembali, saya tanya dulu pada owner di Stimi. Saya sudah selesai, saya kembali. Saya mau tahu gaji saya berapa kalau saya balik gitu. Oh, iya. Nilai tawar realistis kan, karena saya punya anak. Jadi ini mungkin rezeki saya. Jadi waktu saya punya anak pertama, rezeki saya itu ke Kaltim. Gitu. Ya, tadi kan saya bilang anak saya baru 6, Mas Tony. Iya, baru 6 berarti bisa tambah lagi nih. Iya, 1 biang bos. Oh iya benar. Kemudian lahir anak kedua, saya dapat beasiswa. Jadi anak kedua saya lahir tahun 99, saya beasiswa tahun 99. Kemudian berarti beasiswa yang S2-nya berarti itu Bang ya? S2 ya. Kemudian saya punya anak ketiga, saya lulus S2. Nah, gitu. Jadi anak ketiga lulus S2, terus anak keempat masuk lagi anak keempat S3-nya. Begitu saya pulang ke Kaltim kan tahun 2001, saya sudah clear ya masalah gaji berapa segala macam di tahun itu. Nah, 2002 saya jadi ketua Partai Keadilan Sejahtera pertama di Kaltim, di Samarinda. Partai Agraria gitu Bang? Partai Keadilan Sejahtera. Oh, PKS yang Samarinda berarti Bang ya? Ya, Samarinda. Pertama ya, sebelum kemudian dialihkan ke Pak Maskur sebagai ketua PKS pada saat itu. Itu 2002. Ya, kemudian 2003 anak saya lahir dan rezekinya adalah saya anggota Dewan 2004. Pertama. Ya. Sebetulnya saya sudah berarti 2 tahun aja berarti Bang ya? 99. Oh, gitu. 99 saya sudah mencalonkan, sudah ikut pemilu, saya wakil ketua DPD PK pada saat itu Partai Keadilan, dan saya juga pendiri ya. Jadi saya mengerti ideologi partai ini. Saya juga tahu bagaimana partai ini dibangun dan seterusnya gitu. Nah, kemudian rezeki anak keempat itu ya, 2003, 2004 saya jadi Dewan. Anak saya lahir di bulan Mei, kemudian setahun kemudian Allah izinkan saya menjadi Dewan di bulan April, itu 2004. Itu pertama saya. Di situ juga sebetulnya setelah saya lulus S2 tadi 2001, saya sudah diposisikan sebagai ketua jurusan Teknik Informatika di kampus TIMIK. Gitu. Jadi saya sudah sebagai ketua jurusan Teknik Informatika, ya saya desain program. Saya set up kurikulum, saya bilang jangan lihat kurikulum sekarang, hasilnya itu paling cepat 5 tahun, paling lambat 10 tahun baru kelihatan siapa alumni STIMIK itu nanti. Itu tahun berapa itu Bang, waktu tahun jadi 2000, ketua? Saya kan dosen tamu 98. Kemudian saya menjadi ketua, di 98 ketua itu saya dosen dan kepala Labcom, lembaga pengembangan komputer. Kemudian Kaprodi, Kajur waktu itu istilahnya, belum berubah jadi Prodi, itu tahun 2001. Kemudian saya juga menjadi Labcom, lembaga pengembangan komputer. Sejak saat itu mahasiswa STIMIK kata orang ya, saya nggak tahu kalau di Pemkot ataupun di Pemprov dikenalnya itu sebagai programmer
Jadi kalau tanya siapa programmernya, rata-rata anak STEMIC gitu ya. Sekarang tambah lagi jadi pengembang multimedia, ada pokoknya jagoan coding itu rata-rata katanya anak STEMIC. Nah, saya juga nggak tahu, jangan-jangan ada mahasiswa saya di sini. Ya, berarti itu salah satu dosennya Bang yang sukses mendidik atau menularkan ilmunya kan begitu Bang. Jadi itu produk 2001 sampai 2004 saya bilang kita lihat nanti 5-10 tahun yang akan datang. Paling cepat 5 tahun, paling lambat 10 tahun baru kita bisa ngelihat. Jadi jangan dinilai sekarang, saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah itu yang saya dapat. Tim setup Kominfo Samarinda juga teman-teman dari alumni. Kemudian di Kaltim juga Kominfonya dan juga beberapa dinas itu juga dari alumni. Karena kebetulan kampus STEMIC ini kan kenapa dia banyak diminati ya. Jadi waktu tahun 96 itu mahasiswanya meledak 600 orang. Oh, gitu. Pendaftaran baru itu Bang? Atau? Angkatan baru, ya 600 orang. Makanya itu 96 kan, ya. 97 dia kontrak dengan Gunadarma, mendatangkan SDM, saya masuk di rombongan 97 itu, tapi datang 98. Nah, makanya gitu. kita set up. Kenapa? Karena waktu itu dosen-dosennya tidak ada yang berpendidikan IT. Oh iya. Waktu itu, gitu. Bikinnya kan 91, 5 tahun kemudian tahun 96 meledak gitu. Nah, banyak orang minat ke kampus STEMIC di Yamin itu karena kampusnya nggak pernah mati dari listrik. Gitu. Oh, berarti punya itu kelebihannya. genset sendiri atau? Wah, waktu itu kan hampir semua Samarinda kan mati hidup kan. Hampir ada khusus STEMIC waktunya. Itu nggak ada istilahnya listrik tak pernah padam ya. Kalau Inggris itu tidak pernah terbit dari tenggelam dari matahari, kalau STEMIC nggak pernah padam dari lampu gitu. Yang lain kan jam 6 mati, hidup begitu. Jam 6 tutup, ini enggak. Dan kita samping punya genset, kita punya trafo sendiri. Beli waktu itu di tahun itu kita beli trafo sekitar 40 juta dipasang khusus untuk STEMIC, katanya silakan ini PLN mereka jual. Spesial berarti waktu itu disediakan waktu itu kita 23.000 wattnya, kemudian trafonya 40.000 kita beli karena kebutuhan jangka panjang. Waktu itu kita sudah punya 100 unit komputer di tahun 90-an itu. Kemudian kalau sekarang kita punya 200 unit dalam satu blok areal, makanya sering dipakai oleh Pemkot, Pemprov, kementerian, segala macam. Standarnya juga di atas standar kementerian. Untuk ujian begitu biasa? Sudah diverifikasi ya macam-macam. Misalnya tes CPNS, tes IT-nya di STEMIC, Bank Mandiri di STEMIC, BNI di STEMIC, kemudian lembaga survei ini Badan Statistik ya. Oh ya. Ya, BPS ya, itu BPS. juga di situ. Jadi itu selama saya jadi Kaprodi, saya set up mata kuliah teknik informatika, dan sekarang alhamdulillah sudah kelihatan. Sampai sekarang dilihatnya bahwa kampus STEMIC itu ya tempatnya orang jagoan coding gitu ya, jagoan program segala macam, itu salah satu yang diinikan. Ya aja kita membangun komunitas, dan kita memang menjadi bagian yang besar dari Gunadarma, dan juga Gunadarma juga mensupport Aptikom, namanya Asosiasi Pendidikan Informatika dan Komputer. Saya pernah menjadi ketua Aptikom Kaltim, saya juga pernah menjadi pengurus pusat di di Indonesia ya, sebagai pengurus bidang kerjasama pemerintah dan perusahaan. Saya juga pernah berkunjung ke beberapa perusahaan IT terkemuka seperti Samsung ya, dan lain sebagainya, untuk memotret ternyata kita ini, menurut saya ya, bangsa Indonesia penyumbang terbesar perusahaan Samsung dan pendidikan Korea, karena kita banyak beli handphone itu ya, kita pemakai terbesar gitu. Bayangkan Samsung menyumbang. Itu dibuka datanya itu Bang waktu itu Bang. Saya membuat analisa. Oh ya. Jadi waktu mereka presentasi, saya kasih tahu teman-teman gitu. Sebetulnya Samsung tidak menyumbang 3 triliun kepada perguruan tinggi di Korea, tapi kita lah yang menyumbang karena kita menjadi usernya. Ya, yang membeli peralatan elektronik segala macam gitu. Jadi kita penyumbang terbesarnya ya, bukan mereka. Nah ini harus dikejar kan. Nah saya lihat fokus pemerintah ke depan itu mestinya bidang SDM, jadi investasinya. Dan Kaltim sudah lumayan bagus ya, dengan beasiswa tiap tahun 60 sampai 80 ribu. Nah, saya kira harus terus memproduksi
tapi itu juga masih kurang ya. Saya kira tidak cukup memberikan beasiswa itu saja, tapi menggratiskan ya mereka kuliah. Artinya kalau 3,5 juta mahasiswa penduduk Kaltim ya digaransi gitu bahwa mereka akan bisa kuliah. Khusus kuliah di Kaltim free. Oke. Gitu, ya kan? Ternyata mohon maaf, ternyata perjalanan beliau ini sangat panjang sekali, perjalanan dari karir, dari perkuliahan, terus sepak terjang beliau ini sebelum kita memasuki di kedewanan. Ternyata beliau sudah memaparkan semua. Oke, jangan lupa tonton terus acara Parlementaria. Kita akan rehat sejenak dengan lewat yang satu ini. Oke, kembali lagi dalam acara Parlementaria. Tadi sempat ada yang lewat sejenak. Beliau ini sudah banyak tadi memaparkan dari kegiatan beliau, aktivitas beliau sebelum jadi duduk anggota Dewan. Nah, sekarang kita masuk ke kedewanan nih, Bang. Sekarang di Dewan itu sudah berapa periode sih, Bang? Terus di komisi berapa sebelumnya? Terus sekarang ini di komisi berapa gitu, Bang? Ya, yang terus pertama apa aja, Bang? Silahkan. Saya menjadi peserta pemilu 5 periode. Dan saya menjadi anggota Dewan 3 periode. Ya. Oke, dari 5 saya sudah ikut pemilu sejak 99, nggak masuk. Saya tim Stambus Accord waktu itu dari partai-partai Islam nambah 1 karena Stambus Accord, jadi satuan Dewan. 2004 baru saya masuk, itu periode kedua kan. Kemudian 2009 saya masuk, kemudian 2014 saya off. 2019 saya masuk lagi. Jadi ini adalah periode ketiga saya di Dewan. Oh gitu. Yang pertama, saya 2004 memang full belajar tentang kedewanan. Bagaimana menjadi anggota Dewan, bagaimana berkomunikasi dengan pemerintah, bagaimana memperjuangkan sebuah anggaran, bagaimana memberikan masukan, mengolah data dan lain sebagainya. 2009 saya betul-betul menjadi orang pemerintahan, jadi eksekutif. Oh, gitu. Nah, di waktu itulah saya juga mengajukan untuk kembali ke kampus dan saya kuliah. Kuliah saya bidang kebijakan publik, ya administrasi kebijakan publik. Dari situ saya banyak tahu tentang bagaimana mengelola dan seharusnya mengambil kebijakan sebuah pemerintahan. Kemudian saya juga sudah di semua komisi, ya kalau di Samarinda. Pertama jadi Dewan saya komisi 2, bidang ekonomi, keuangan dan industri, pertanian dan kehutanan. Kemudian separuh jalan saya diminta masuk ke komisi 3, bidang pembangunan. Kemudian di periode kedua saya masuk di komisi 4, bidang kesejahteraan rakyat, ngurusi pendidikan, kemudian ngurusi sosial dan lain sebagainya. Kemudian di periode ketiga saya di 2019 ini saya di komisi 1 bidang pemerintahan bidang pemerintahan ya, sosial, pertanahan dan seterusnya. Nah, jadi alhamdulillah ya pengetahuan saya cukup lengkap lah selama 3 periode itu. Saya artinya bicara banyak hal tentang pemerintahan. Dengan background saya S3 bidang kebijakan publik, saya semakin menambah khazanah ya bahwa ya begitulah pemerintahan itu dibentuk, ya kekuatan itu ada 3, yaitu kekuatan eksekutif, legislatif, dari sisi anggaran. Yang ketiga kekuatan itu adalah birokrasi. Jadi bukan yudikatif, birokrasi ya. Karena kalau sebelum anggaran itu diketuk, itu kekuasaannya ada di legislatif. Setelah anggaran itu diketuk, kekuasaannya ada eksekutif. Tapi begitu akan jalan programnya, kekuasaannya ada di birokrasi. Kalau mereka nggak jalan semua program. Kalau mereka nggak setuju, programnya mandek, gitu. Kecuali kepala daerah, misalnya memberikan penekanan. Ini harus jalan, ini harus terus, ini harus lanjut dan seterusnya. Tapi bisa juga birokrasi itu menekan, dan itu real. Di pemerintahan itu begitu. Kalau birokrasinya nggak mau, berarti birokrasi itu dari dinas-dinas itu berarti, Bang? Iya, semua. Ya OPD itu kalau sekarang istilahnya. Kalau mereka stuck itu dia sakit, alasan apa segala macam, ya sudah nggak bisa jalan apa-apa gitu. Ya kecuali mereka diberikan
Igroat atau rangsangan namanya. Itulah makanya ada istilah tukin, tunjangan kinerja. Seperti Sekda, Samarinda dan Kaltim itu kan tukinnya per bulan bisa 25 juta itu. Ya, kalau ada tunjangan itu mereka jalan. Untuk Samarinda itu Bang ya? Untuk Samarinda saya kata mungkin 15 gitu. kali. Kalau Kaltim kan Ya, sekitar Kaltim ya. 25 juta ya. Saya bicara Kaltim karena saya mau jadi anggota Dewan Kaltim. Oh iya. Nah sudah dibocorin duluan nih sama beliau nih. Oke. Gitu. Jadi saya harus paham juga. Karena saya sudah kalau Samarinda ya insya Allah lah saya mengerti. All about Samarinda saya bisa jelaskan. Nah dari situ saya mengetahui kebutuhan sebenarnya di apa namanya Samarinda ya dari tahun ke tahun. Jadi tentang anggaran saya mengerti betul bahwa Samarinda ini punya banyak bank tanah. Bank tanahnya Samarinda itu 30 hektar ada di Palaran, 25 hektar ada di Sambutan, 30 hektar di Palaran di tambang orang, ya. Tapi nggak masuk uang tambangnya ke kas daerah. Oh, di sabotase berarti Bang atau di ini ya? 30 hektar lahan itu ya. Nah, saya dengar nanti Pak Wali akan mengambil apa itu namanya, memastikan setelah pulang haji dia akan memastikan. Ya, kalau diakui berarti dia harus store. Oh, ya kan? Iya. Kan itu lahan milik pemerintah kota. Ya, itu tugas sebetulnya komisi. itu adalah buah dari investasi tahun 2004 Sekda almarhum Sekda Saili itu dulu gitu. Pak, kita ini harus berpikir kalau masa depan Samarinda belum tentu semuanya dari SDA gitu. Jadi kita beli tanah lah di mana-mana segala macam. Salah satunya memang nilai manfaatnya baru sekarang gitu. Bayangkan 30 tahun dan sudah sekian, katanya kita 10 tahun, 5 tahun atau 10 tahun sudah ditambang tapi nggak ada yang masuk gitu. Ketika didefinisikan berapa luas lahan, berapa yang ditambang. Nah, kalau kamu mau ini bayar, setorkan gitu. Ya itu masuk dalam ranah Komisi 1 berarti itu Bang ya? Komisi 1 perizinannya. Ya kan? Batas-batasnya itu Bang? Ya, tentang batas apa segala macam. Di Sambutan juga begitu, 25 hektar. Di antaranya sebagian jadi perumahan di apa namanya tepian Permai di sana, Pelita 7 itu. Nah, jadi ya termasuk di antaranya pengaturan apa namanya THM, ya, produk penjualan miras, apa segala macam, ya. Yang terbaru karena saya wakil ketua apa namanya Pansus minuman beralkohol. Sebelumnya saya ketua di tahun 2013 saya ketua pembentukan perdanya itu. Jadi yang saya dengar dari pemerintah kota sebetulnya keinginannya melarang semua produk minuman beralkohol. Cuma karena RPJM di Samarinda ini kan mewajibkan arahannya Samarinda akan menjadi kota satelit dari IKN. Maka kalau kota satelit dari IKN berarti kita akan menjadi daerah terbuka. Ya, sekarang pilihannya kita mau daerah terbuka atau tertutup. Ya, itu diserahkan kepada apa namanya pemerintah. Kita sudah berkomunikasi dengan masyarakat, kita sudah diskusi dengan stakeholder yang kita anggap mereka berkepentingan, baik pengusaha hotel, restoran, kemudian pemilik karaoke segala macam, ya mereka sih tetap berminat gitu ya karena melihat pertumbuhan Samarinda per hari ini itu penduduk Samarinda bertambah setiap bulan 1.000 orang. Ya, nggak tahu anak siapa aja tuh yang baru lahir itu. Oh ya, itu lahir atau pindahan itu Bang? Pindahan. 1.000 yang pasti memang mereka yang pindah dari Jawa ke Kaltim, ya ke IKN itu salah satu pilihan mungkin ya buat mereka yang paling enak ditinggali ya Samarinda. Itu salah satu strategi juga kan kira. Dan saya juga melihat program wali kota kan cukup bagus ya dalam hal ini menyediakan infrastruktur ya. Pertama beliau mentarget daerah-daerah rawan banjir itu diselesaikan. Memang kalau sekarang hujan 1 jam itu banjir tapi kan cepat surut gitu. Kemudian daerah-daerah yang dulu dianggap potensi banjir lama sekarang juga sudah lebih turun jauh ya. Walaupun istilahnya dalam ilmu geologi atau ilmu pembangunan itu banjir itu punya siklus, ada siklus 5 tahunan, ada 10 tahun, ada 25 tahun ya, termasuk saya salah satu yang mengalami banjir besar tahun 98 di Samarinda ya. Mungkin waktu itu ya bersama teman-teman Kaltimpos apa segala macam itu ya, saya jalan kaki dari Rebuswana sampai ke perumahan remaja waktu itu. Di mana Ahmad Yani ya? Pemuda, jalan Pemuda ya. Sekarang Ahmad Yani. Tembus antara ya dari Ahmad Yani ke Kemakmuran belakang itu.
Itu, nah dengan apa namanya sekarang sedang dalam pembahasan akhir ya peraturan daerah untuk peredaran minuman beralkohol ini ya kita masih apa namanya mencari dengar pendapat dari masyarakat. Pengusaha menginginkan tetap ada dan bahkan Samarinda berpotensi didatangi para pengusaha miras. Minol minuman beralkohol. Misalnya mau bikin pabrik atau apa seperti Rice Kodat di NTT kan pengen bikin pabrik juga di sini gitu. Atau seperti perusahaan Minol di Jakarta kan punya pabrik salah satunya gitu. Nah, saya menyampaikan tinggal kita hitung aja antara manfaat sama ininya mudorotnya gitu ya. Walaupun banyak orang kurang suka dengan istilah ini, tapi kita harus realistis. Kalau mau masa depan Samarinda ini dibuat apa namanya jadi kota satelit IKN, ya berarti betul-betul harus terbuka. Nah, tapi keinginan wali kota kan kuat larang, kuat di pelarangan gitu. Nah ini juga saya kira perlu menjadi landasan yang kokoh ya dalam memutuskan segala macam gitu. Saya tetap welcome dengan pengusaha UMKM ya, tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana anak-anak masa depan kita gitu. Benar. Investasi kita di pendidikan 20% ini beasiswa apa namanya pendidikan, sekolah gratis SD SMP pemerintah kota, kemudian SMA juga gratis. Jangan sampai itu selesai dengan minol tadi itu Pak. Dengan situasi ini. Sebetulnya bukan minolnya, tapi lebih kepada sikap ya, attitude mereka sebagai itu yang perlu ditanamkan kuat. Saya juga istilahnya kita adu cepat berlari dalam pendidikan, menanamkan pendidikan moralnya tadi kepada apa namanya para siswa Kaltim, kemudian dihadapkan dengan situasi seperti itu. Kan juga seperti di negara-negara maju atau di negara seperti Singapura yang dianggap maju, mereka juga seperti itu, terbuka. Apakah mereka bukan daerah tidak cerdas? Enggak, justru dia nomor 1 di Asia kan dibanding kita yang di belakang. Ini masalah attitude ya, attitude. Tapi menjaga tentu lebih baik ya daripada mengobati gitu istilahnya gitu. Nah ini juga yang perlu kita. Cuma saya juga tidak terlalu tertarik dengan perbandingan baik Amerika maupun Singapura karena mereka disparitas pendapatan masyarakatnya terlalu jauh gitu. Nah ini yang jadi harus dijaga juga. Kemampuan daerah saya lihat cukup baik ya dalam masa inflasi. Ya, kemudian artinya penghargaan itu bukan berarti mencusuar bagi Samarinda, enggak. Karena penghargaan sebelumnya sudah pernah didapat oleh kepala daerah zamannya Pak Ahmad Amin, zamannya Jaang itu kan Samarinda langganan juga kepala daerah mendapatkan penghargaan. Misalnya sekarang kemarin disebutkan Samarinda 9 tahun berturut-turut ya mendapatkan WTP. Itu juga prestasi 6 tahun sebelumnya Pak Jaang. 6 tahun berturut-turut itu WTP. Ya. Sebetulnya kalau 9 tahun ini nyaris sebagai sebuah organisasi pemerintah ini berarti birokrasinya kokoh gitu ya kan bukan kepala daerahnya saja tapi birokrasinya kokoh menyadari. Nah ini juga berarti ada sumbang peran dari DPRD sebagai pengawal dengan 3 fungsi ya. Yang pertama legislating ya, sebagai pembuat kebijakan dalam peraturan, yang kedua budgeting, ya, memberi anggaran, batasan-batasan, yang ketiga adalah controlling, pengawasan pembangunan ya. Dulu kenapa program pertama dari kepala daerah ini Pak Wali Kota itu adalah banjir, sebab pernah di tahun 2019, 2020 Lebaran itu 23.000 masyarakat Samarinda Utara itu dan Sungai Pinang itu kebanjiran. Kebanjiran parah berarti Pak. 23.000 ya. Dan artinya menjadi korban kebanjiran. Nah, itu setelah diteliti, dilihat ya dipotret secara bersama. Nah, di hulunya ini ternyata juga banyak daerah-daerah yang tidak layak ya dihuni di pinggir sungai Karangmumus misalnya. Meskipun ada Pak Misman bikin sekolah sungai di sana, kemudian ya, itu dirapihkan di hulu, tingkat hulunya. Kemudian tingkat hilirnya menuju ke sini, semua jalan-jalan, sungai-sungai dihidupkan lagi, seperti di daerah Babul Hafazah itu, perapatan Alaya. Itu kan ada sungai mati dihidupkan lagi. Pasarnya juga karena pasar ilegal dianggapnya. Terus di turap itu Bang ya, di atas tanah negara itu kan. Itu. Nah, kemudian revitalisasi Sungai Mahakam dan Karangmumus kita sudah lihat sebentar lagi Tarmidi akan diselesaikan.
kemudian pasar Segiri dihabisi semuanya karena mereka bagus ternyata Bang. Tapi yang pertama di dekat Gang Nibung itu loh, ya kan? Itu kan sudah habis. Dulu ternyata itu 1 RT di situ, di bawahnya aja. Itu 200 habis rumah itu zamannya Pak Jaang itu ya, terakhir Pak Jaang itu sampai ribut itu 1 RT ternyata di Gang Nibung itu, sebelah kanan dari arah Jalan Sutomo itu, sebelah kiri ya, dari sini sebelah kiri. Itu 1 RT sendiri. Setelah itu diselesaikan, bahkan gangnya, jalan jembatan dipindahkan, itu jadi solusi juga gitu. Jadi nggak ada lagi di situ kena banjir kan apa segala macam. Sekarang sedang dilakukan penyodetan. Jadi Karangmumus itu disodet, kan itu belokan di Gang Nibung itu kan. Nah, ini disodet dari atas ini ke sini. Jadi dari Luhur Rahayu itu, nah itu disodet langsung ke arah Segiri. Itu nanti seperti itu ininya. Nah, kemudian segmen Segiri juga sama Lembu Suwana kan, parit-paritnya diselesaikan. Kemudian di Awab Sahrani sekarang sudah 2 sisi kanan kiri itu sudah paritnya diperbaiki, dan kalau hujan udah nyaris nggak ada masalah gitu. Karena itu kan jalur Kaltim juga ya, menuju Bontang, Kutim segala ke Berau itu. Jadi itu jalannya dibuat bagus. Terus di segmen Sempaja yang dulu nggak selesai, sekarang juga sedang pengerjaan. Saya kira termasuk cepat surut juga sekarang itu, masuk lagi ke sana. Jadi 23.000 ada lagi Bamama ini warga, ya kan? Dulu mengungsi kan ramai, 23.000 masyarakat Samarinda. Itu peristiwa 4 tahun yang lalu di zamannya Pak Jaang masih. Sekarang sudah nggak ada bersuara lagi, ya ada suara. Menurut saya tetap ada suara sih wajar ya, karena istilahnya nggak ada gading yang tak retak kan, semuanya, dan memberikan masukan. Ya sekarang yang bermasalah itu adalah jalan-jalan. Memang pertama dulu selesaikan banjir. Setelah itu baru jalan berlubang di tengah. Ya, sebab kalau jalannya banjirnya nggak diselesaikan, airnya tetap ke jalan. Betapapun besarnya kokohnya jalan, tetap kalah dengan air. Nah itu jadi diperbaiki. Setelah itu baru jalannya. Nah sekarang pemerintah juga sedang membuat namanya tim untuk maintenance. Jadi nggak ada jalan berlubang yang akan datang. Nah, yang lebih membanggakan dan melegakan lagi adalah RSUD sudah menyumbang PAD ke Samarinda 70 miliar. Nah, itu menjadi salah satu dari 100 miliar ya. Berarti RSUD Samarinda itu MUIS itu Bang ya? MUIS ya. Nah, jadi 100 miliar mereka dapatkan setiap tahun, 30 miliar sebagai operasional, mungkin juga termasuk operasional ke Diswe, saya nggak tahu gitu ya. Oh ya, amin. 70 miliarnya resmi disumbangkan ke kas daerah. Gitu. Kalau PDAM itu menurut laporan Pak yang disampaikan kepala daerah itu sudah mampu mendepositokan 30 miliar sebagai dana cadangan. Ya, artinya dia dari situ aja kan. Kalau 30 miliar, 10%-nya kan 3 miliar. Ya, 3 kan? Miliar, Bang, benar. 4%-nya berarti sekitar 60, ya sekitar 1,8 miliar dia dapat operasional. Dengan merevitalisasi dan juga mereduksi pegawai-pegawai yang tidak terlalu dibutuhkan. Jadi, gitu. Nah mungkin ini menjadi salah satu perusahaan daerah yang cukup bagus juga gitu dalam hal ini ya. Dan kalau untuk fokus kita di DPRD ini khususnya di Komisi 1, kita menyelesaikan tadi masalah pertanahan. Saya kira nggak ada masalah yang berarti karena masyarakat pertanahan sekarang sedang melakukan sertifikasi lahan ya dengan program PTSL bantuan pemerintah. Kemudian pengaduan masyarakat diharapkan juga tidak langsung ke ranah hukum, bisa diskusi karena Samarinda ini terus bertumbuh. Kemarin yang menjadi perhatian itu perbedaan luasan lahan itu hanya karena perbedaan tempat. Jadi dulunya namanya Kelurahan Sempaja, kemudian berganti jadi Sempaja Timur. Sekarang dipecah jadi 4, jadi Kelurahan Sempaja Barat. Nah pergeseran itu yang setiap kelurahannya nggak tahu gitu. Akhirnya bergeser, ya lumayan sih 50 meter, tapi karena pinggir jalan jadi ribut kan. Benar ya. Nah itu salah pemetaan atau kurang waspada juga, ya naruh patok dan lain sebagainya. Kemudian masalah-masalah yang lain ya saya kira biasalah sosial kemasyarakatan ya, misalnya tentang data 48.000 warga miskin dari 16.000 kepala keluarga. Saya fokus
bagaimana secepat-cepatnya Samarinda bisa menuntaskan 16.000 kepala keluarga miskin ini, atau total 48.000 penduduk. Sebab Samarinda ini dari sisi kecepatannya jadi speed up menambah APBD dan PAD itu sangat luar biasa. Di zaman pemerintahan yang sekarang ini dari zamannya Pak Jaang terakhir 2,9 triliun, ini sudah 4,9 triliun ya, nyaris 2 kali lipat. Jadi bahkan diprediksi kalau perubahan nanti itu APBD Samarinda 4,5 triliun, artinya mendekati 5 triliun gitu. Dan ini murni kota jasa, nggak ada lagi kota tambang. Gitu. Tapi kalau mau nambang boleh kita bareng-bareng nanti. Potensi Samarinda masih boleh ditambang sampai 2026. Gitu ada karena batasnya. Sudah ada statementnya ya, baru 2026 tidak ada lagi istilah kota tambang di Samarinda. Nah, secara potensi itu ada sekitar 1,2 juta metrik ton. Makanya tadi saya kasih dana kan, kamu nambang silakan, coba cari di mana adanya gitu. Kayak di pinggiran berarti itu Bang. Gitu ya, dari 1,2 juta ton itu ya di mana ya kan, dan berapa potensi dan segala macam. Nah itu perlu diarahkan lagi nanti, apakah menjadi bank tanah lagi misalnya, atau diarahkan kepada investasi murni kita di pendidikan kepada anak-anak Samarinda ya, artinya kan nggak rugi ya, misalnya anak Samarinda sampai kuliah S1 gratis gitu. Selebihnya mereka jadi apa itu nanti yang akan memikirkan mereka, karena generasi mereka bukan kita kan. Makanya saya fokus investasi ke saya juga begitu, SDM, sekolah sampai mana aja sekolah S1 saya layanin gitu. Nah, kalau S2 silakan cari sendiri beasiswanya, begitu kira-kira. Sekarang kita berikan mindset supaya mereka menjadi pelaku ekonomi kreatif gitu kira-kira. Ya, ternyata perhatian beliau itu, keseriusan beliau sangat banyak terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan SDM ya kan, dan lain sebagainya. Nah kita dari semua itu Bang, ada enggak kendala dalam menjalankan tugas kedewanan itu Bang, atau hal unik apa begitu Bang ketika di lapangan begitu? Nah itu kan tadi yang 2021 saya dalam tanda kutip ya, katanya dimusuhi pemerintah karena saya membuat catatan kekeliruan pemerintah dalam membuat laporan. 13 catatan saya boleh dibuka nanti. Tapi sebetulnya itu adalah bentuk keprihatinan saya terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman di pemerintah kota. Karena saya anggota dewan, fungsinya fungsi controlling. Jadi saya punya, ya alhamdulillah ya, saya punya instrumen dalam membaca setiap laporan. Gitu. Jadi laporan berikan pemerintah itu kan, kalau pernah ke dewan itu 3 kali lipat Al-Quran segini misalnya. Jadi itu diperiksa Bang ya? Sebetulnya saya nggak meriksa hebat-hebat amat gitu. Cuma karena sering periksa skripsi mahasiswa itu kan. Jadi sudah terbiasa. Jadi cara melihat memotret masalah itu, masalah ya, bukan solusi. Masalah itu kan cepat. Hampir semua kita kan kalau cerita masalah orang pasti gampang kan. Itu salah satu kekesahan yang paling lama itu kalau ngomongin orang itu. Nah, saya langsung memotret. Begitu buka lembar pertama, kedua. Nah, jadi laporannya 2021, tapi ditulis teksnya, tekstual, tertulisnya itu 2020. Gitu. Fatal banget kan? Itu bukan lembar pertama, kedua, ketiga, lampirannya segala macam semuanya. Akhirnya ada seorang anggota teman itu begitu dibuka dia langsung dibanting gitu. Karena bayangkan laporan sebuah pemerintahan pada saat itu, apalagi baru dilantik kan, sudah seperti itu gitu. Saya kira ini salah fatal gitu. Nah, saya memberikan itu. Padahal bahasa saya sudah halus. Saya bilang ini keliru keliru laporan salah cetak. Ya, bukan salah fatal. Itu salah fatal judul saya, tapi saya tulis salah cetak. Itu luar biasa karena semuanya OPD sama, laporannya 2020. Usut punya usut, ternyata siapa yang bikin? Yang bikin setingkat kasih, jauh bos. Gitu. Ya kan, seharusnya tingkat kepala dinas atau sekretaris atau kepala bidang, ini kasih di bawah. Kepala seksi. Artinya levelnya pangkat dan golongan itu kan jauh. Pengetahuan dia, knowledge tentang anggaran juga dan pemerintahan juga jauh. Tata tulisan apa segala macam, keteraturan juga itu langsung dikontrol oleh kepala daerah. Ini kenapa begini, kenapa? Nah, jadi justru itu menjadi masukan. Saya bilang
setiap masukan saya karena sebagai anggota dewan itu harus menjadi gizi, bukan berarti saya musuh atau saya mencari-carikan, bukan. Ini tuh masukan kepada Anda, kenapa langsung reaktif gitu? Jangan reaktif, yang benar itu reaksi, bukan reaktif. Kalau reaktif kan kesannya emosional. Kalau reaksi, kita rencanakan dulu apa yang harus kita lakukan, reaksinya apa gitu. Nah, itu bedanya reaksi sama reaktif ya. Ini harus belajar bahasa ini. Bener ya. Jadi itu yang apa namanya pernah ini dialami gitu Bang ya. Ya, dari situ setelah itu ya saya bilang saya cukup lah, karena teman-teman kan apa namanya istilahnya newcomer ya. Dewan sekarang ini kan cuma 30% incumbent-nya. 70%-nya itu newcomer semua, baru semua ya. Ya. Saya juga termasuk dianggap pendatang baru kan, walaupun sudah apa namanya sudah 3 periode gitu. Ya saya hanya gitu motelnya. Selebihnya silakan. Gitu. Artinya saya perlu menyampaikan kalau saya membaca apa namanya anggaran, membaca laporan itu jangan dianggap sebagai sebuah permusuhan atau sebuah apa namanya cari-cari masalah dari dewan. Enggak, dewan itu kan punya hak imunitas, fungsinya controlling, fungsinya budgeting, fungsinya legislating. Bagaimana mungkin saya menyetujui itu sebagai sebuah perda? Waktu ditanya apakah setuju perda, saya bilang saya setuju, tapi saya tidak sepakat gitu. Gitu. Saya setuju tapi saya sepakat, silakan nanti ini. Intinya saya berikan masukan dulu. Masalah diterima atau tidak kan silakan gitu. Masing-masing punya opini ya. Dan saya pada saat itu melakukan namanya dissenting opinion. Saya punya opini yang berbeda tentang anggaran. Itu kira-kira. Ya, itu banyak banget ternyata beliau. Nah, terus terakhir ini Bang, katanya ini sudah di Samarinda sudah 3 periode mau naik ke Kaltim begitu. Iya. Katanya begitu. Nah, terus pakai baju apa nih Bang? Boleh dibocorin nih Bang. Terus di dapil mana nanti Bang begitu? Oh iya, saya sebelumnya memang bajunya baju kuning ya, kuning emas gitu. Kemudian 2019, kalau nggak salah 2020 ya kuning emas ini berganti oranye. Gitu. Oranye ini identik dengan warna PP kalau di Kaltim. Oh iya. Dan teman-teman meminta supaya saya dicalonkan dari warna biru, ikut rombongan Pak Wagub. Masalah saya dicalonkan benar atau tidak, saya juga nggak tahu gitu. Maksudnya, apakah benar nanti akan ditetapkan? Kan saya belum tahu, ya kan? Jadi ini masih abstrak, ya kan? Masih artinya teman-teman juga jangan apa namanya, jangan panik, ya kan? Jangan juga istilahnya reaktif, ya. Ini saya udah pindah, udah belum. Ya kan? Karena realnya kan belum ditetapkan. Karena belum ditetapkan ya saya tetap ikut yang ada gitu, aturan yang ada. Jadi ini saya kira kalau memang Allah takdirkan ya, mudah-mudahan walaupun saya sudah lihat bayangan kursinya ya, di depan saya kan ada kursi. Oh iya. Saya sudah lihat bayangan kursinya. Rasanya saya ngadep di depan nih. Gitu. Ya posisi di tengah gitu. Iya. Sudah tinggal loncat. Nah, gitu, terus kira-kira. Di dapil mana kira-kira berapa? Dapil Samarinda. Saya dapil Samarinda. Saya berapa suara Bang kira-kira Bang? Ya suara taksiran suara saya ini nanti bisa diputar lagi ya. Iya. Taksiran suara saya sekitar 22.000. Taksiran, tapi target saya 30 sampai 35.000. Gitu. Dan saya sudah lihat suara-suaranya di mana saja gitu. Iya. Iya, bismillah lah. Gitu. Ya, ternyata beliau ini cukup panjang perjalanannya, terus nanti akan naik lagi. Kita doakan terus mudah-mudahan beliau ini tetap sehat, ya kan. Terus bisa menjalankan aktivitasnya dan tugas-tugas sebagai anggota kedewanan, juga sebagai bapak rumah tangga yang tadi 6 katanya begitu. Teman-teman Sobatkom, jangan lupa tonton terus acara Parlamentaria persembahan dari Diskominfo Kaltim dan Rumah Diswe nomor 1 Kaltim di acara selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang. Mas Tony.